Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomongin Inter, dikit-dikit ngomongin tetangga. Nah, ini ada beberapa update. Kali ini ada update yang tidak mengenakan, tapi ada juga yang lumayan bikin bangga gitu. Oke, yang pertama adalah begini. Kawan-kawan yang sudah lama ngikutin Inter, apalagi kalau dari zaman Moratti, pasti tahu bahwa terutama zaman Moratti dulu ya, Inter bukanlah sebuah tim yang terkenal dengan lapangan tengah yang kuat. Kalau kawan-kawan ingat dulu zaman kita punya Vieri, aduh golnya banyak tapi lapangan tengahnya hancur. Tapi hal ini mulai berubah di tangan Suning, dan sampai sekarang tradisi memiliki lapangan tengah yang sangat kuat ini masih tetap dipertahankan. Bahkan ini aku baru lihat sebuah artikel di Sempre Inter. Lini tengah Inter itu adalah lini tengah yang kalau di total itu memiliki lebih dari 500 gol di antara para pemainnya. Wow. Lapangan tengah loh, ini bukan lapangan depan. Yang sekarang yang pertama itu ternyata yang menjadi pemimpin dalam daftar mencetak gol terbanyak di lini tengah Inter itu adalah siapa? Ayo coba. Ternyata Mkhitaryan, Pak. Tapi ya memang walaupun Mkhitaryan sekarang udah tua, cuman sebelumnya itu Mkhitaryan bermain di level tertinggi. Dia pernah main di MU, di Arsenal, di Dortmund juga. Kemudian barulah dia ke Roma, baru kemudian ke Inter. Tapi sepertinya kalau kita lihat dari segi prestasi mungkin di Inter ya, dia dapat Scudetto, dapat Supercoppa, Coppa. Kalau di Arsenal kan nggak pernah dapat ini kan, Premier League, juara Premier League kan nggak pernah di MU apalagi kan. So selamat buat Mkhitaryan, keputusan Anda bergabung dengan Inter itu sangat tepat. Nah kemudian setelah Mkhitaryan itu ada Hakan Çalhanoğlu. Ngomong-ngomong, Mkhitaryan itu dia punya total 227 career goal. Wow. Kemudian yang kedua adalah Hakan Çalhanoğlu dengan 134 gol. Ya kawan-kawan kalau ingat sebelumnya dia adalah gelandang serang, jadi wajar perolehan golnya itu banyak. Apalagi dia juga memang spesialis pengambil penalti. So ya memang wajar lah. Kemudian setelah Hakan Çalhanoğlu itu ada Zielinski. Zielinski itu memiliki 68 gol. Dia ada di depannya Nicolo Barella yang punya 39 gol. Ya wajar aja sih Barella karena dia masih agak muda, dan juga dia adalah tipe gelandang box to box, bukan gelandang yang advance. Kalau Mkhitaryan kan dulunya memang gelandang serang dia, jadi wajar dia golnya banyak karena posisi dia bermain tuh di depan banget. Kemudian apalagi si Barella kan sekarang umurnya baru 27, ya masih bisa nambah lah. Kemudian yang menarik adalah Davide Fratesi. Davide Fratesi ini masih lebih muda, lebih junior dibandingkan Barella, tapi dia sudah mencetak 38 gol. Orang-orang pasti tahu gimana gaya mainnya Fratesi yang memang tiba-tiba muncul, ngegol, kucuk, ngegol gitu. 38 gol, cuma selisih 1 gol sama Barella. Wow, padahal dia kan sebelum main di Inter ya main di Sassuolo kan, bermain di tim yang tidak terlalu besar lah ya. Inilah memang gaya bermain Fratesi itu sangat mendukung buat dia jadi pencetak gol yang banyak. Kemudian ada Aslani, ada 4 gol. Wah ini sudah dikit ini 4 gol saja. So itu dari lini tengah Inter yang sangat menakjubkan, 500 gol lebih. Wow, nah itu yang bagus sekarang. Gudmundsson, kemarin udah aku bilang ada berita siapa namanya Juventus juga yang menginginkan Gudmundsson. Tapi sekarang Presiden warns Inter, ini maksudnya adalah mungkin saja Gudmundsson musim depan akan stay di Genoa, karena ada sebuah artikel aku baca dari Juventus kayaknya sudah nggak kuat. Itu kalau Juventus, tapi kita nggak tahu lah karena Juventus masih berencana akan melepas Chiesa. Kalau mereka bisa ngejual Chiesa, ya ada kemungkinan mereka akan all out di Gudmundsson. Ngomong-ngomong ada rumor juga yang menyatakan bahwa Inter tertarik untuk mendatangkan Chiesa, terutama kalau harganya murah. Cuman ini masih sebatas rumor, belum tahu sampai seberapa ininya keabsahannya. Presiden Genoa bilang gini, saya selalu bilang kepada Gudmundsson untuk kamu harus punya bermimpi, tapi kamu bisa kok bermimpi di Genoa, gitu sih. Ya
untuk sekelas Gudmundsson sih sebenarnya ya sudah saatnya dia berpetualang di klub yang lebih besar daripada Genoa. Tapi kalau memang nggak ada yang bisa bayar ya mau gimana lagi. Siapa tahu di Genoa sampai habis kontraknya ya udah Inter dapat free. Who knows kan gitu. Oke, itu tentang Gudmundsson. Aku sekarang feelingku tentang Gudmundsson ini semakin menipis. Kayaknya susah deh. Susah. Nah, yang berikutnya ini yang membagongkan. Setelah sebelumnya berita 48 jam lagi Inter akan selesaikan transfer Cabal Toto ditikung sama Juve. Sekarang ini Taner Tessmann, direkturnya Venezia udah bilang we close the deal. Jadi Inter sudah kelar dealnya dengan Venezia. Tahu-tahu nggak sampai sehari kemudian Inter Milan menghentikan pengejaran untuk Taner Tessmann ini. Gila. Jadi intinya adalah Inter memang sudah deal sama Venezia, tapi sama pemainnya yang tidak deal. Ada beberapa sebab ya. Yang pertama adalah permintaan gaji dan bonus. Aku nggak tahu berapa persisnya, tapi cuma diberitakan ini permintaan gaji dan bonusnya itu terlalu besar yang dianggap tidak masuk akal oleh Inter. Yang satu, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata si pemainnya ini juga ragu-ragu untuk kepindahannya. Karena dia tahu bahwa lapangan tengah Inter itu kuat banget. Dia tahu dia nggak akan bisa bersaing. Nah kemudian aku sempat lihat di sini dari Inter IDN ada tambahan lagi. Ini aku bacain aja. Tessmann dan perwakilan meminta komisi dan gaji di luar nalar. Itu kan sudah aku bahas. Kemudian Tessmann tidak mau menuruti kemauan Inter untuk dipinjamkan ke Venezia lagi, karena dia ingin nentuin sendiri kemana dia mau musim depan. Gila, ini pemain baru belajar mainan ingus aja udah songong, Pak. Kalau kawan-kawan pasti tahu ya, Inter itu rencananya dia beli dari Venezia, tapi selama setahun ini dia dikasih dulu di Venezia main. Makanya Venezia, wah ya udah aku oke deal, dapat duit tapi masih bisa pakai tenaga si Tessmann ini. Ternyata si ini dia mau yang nentuin mau dipinjamkan kemana. Sementara Inter kan udah ada perjanjian lah sama Venezia. Ya aku kasih beli harga segini, kamu pakai lagi setahun kan kayak gitu. Akhirnya ya udah Inter tuh tidak kekurangan pemain tengah, ngapain? So ciao, Inter meninggalkan Tessmann begitu saja. Kemudian masih terkait soal transfer, dikabarkan Inter kan sudah nggak dapat Cabal. Inter katanya membangkitkan kembali ketertarikannya terhadap Kim Min-jae. Tapi terus terang aku pesimis. Aku ngerasa ini cuma gorengan media aja supaya ada aja yang diberitakan. Sekelas Hermoso aja Inter nggak sanggup, apalagi sekelas si Kim Min-jae. Kim Min-jae ini dibeli 58 jutaan kalau nggak salah, itu baru satu musim. Terus Bayern Munchen udah nggak mau meminjamkan. Kalaupun dijual itu bisa dapat 40 aja udah syukur banget, 40 35. Sedangkan Inter nggak mau ngabisin duit segitu untuk back. Untuk Gudmundsson aja Inter nggak mau, apalagi untuk back kan. So ini sih gorengan aja sih kayaknya. Nah terkait dengan masih center back, karena seperti yang aku bilang, lini yang masih perlu ditambal untuk Inter itu adalah posisi center back. Dengan cederanya si Tajon Buchanan, kemudian Augusto mau didorong ke depan. Ada muncul lagi nama si ini, Renan. Nah Renan ini sekarang itu milik internasional, tapi dia sedang dipinjamkan di Zenit Saint Petersburg. Renan ini susah sih menilai karena mainnya lagi di liga antah berantah gitulah ya. Kayaknya sih bagus, tapi harganya juga nggak terlalu murah. Ini kabarnya harganya sekitaran 10 juta. Nah untuk pemain yang relatif tidak terlalu terkenal, aku sempat lihat sih highlightnya. Susah menilai, aku nggak bilang jelek loh ya, tapi susah menilai ini beneran bagus apa enggak. Ini beda kayak walaupun highlight aku bilang memang yang bagus-bagusnya aja diliatin, tapi kita bisa ngelihat kelas pemain itu dari skill yang dia lakukan, tackling yang dia lakukan, kita bisa lihat kadar kesulitannya itu kan. Kalau kawan-kawan lihat highlightnya Cabal misalnya, kemudian lihat highlightnya Pavard, kelihatan kok beda kelas itu. So, tapi kalau untuk Renan ini aku terus terang agak sulit. Anyway kita tunggu saja apakah ada perkembangan tentang Renan. Yang jelas kemarin ada muncul nama Jacob Kiwior, pemainnya Arsenal.
Tapi sepertinya tidak. Nah, di sini ada berita bahwa Inter lebih dekat ke Vazquez. Joan Vazquez ini gimana ya? Nggak terlalu wow banget, tapi kayaknya nggak jelek. Ingat, kita kan cari cadangan. Kalau kita misalnya bandingkan Vazquez dengan Ambrosio lah ya, tapi beda karakter sih ya. Ya anggaplah dengan Ranocchia lah. Bagusan Vazquez, lebih muda, lebih energik. Cuman ya gitu, ya kualitasnya kualitas cadangan aja. Vazquez ini kalau nggak salah tadi aku lihat harganya itu di sekitaran 10 sampai 13. Di sini 11 juta. Bianconeri dulu membeli dia 11 juta. So kalau Inter mau beli si Vazquez ya mungkin sekitar 12 atau sampai 15. Untuk sekedar cadangan sih menurutku ini oke lah ya. Walaupun dari lubuk hati terdalam aku tetap Hermoso sih. Aduh, 3,5 juta. 3,5 juta untuk 3 tahun itu kan cuma 9 juta. Kan gratis itu. Aduh, pakai setahun atau 2 tahun kemudian habis itu jual lagi. Masa nggak bisa jual Hermoso berapa, 10 juta kan? Ibaratnya gratis kita dapat loh. Anggaplah gajinya 3,5 juta. Ambil. Musim depan jual 10 juta lah. 10 juta untuk sekelas Hermoso itu kan murah banget. Itu kita masih dapat kembalian, Pak. Tapi ya aku nggak ngerti sih. Manajemen kan punya pertimbangan tersendiri ya. Sorry. Manajemen mereka semangat ingin ngambil Hermoso. Oaktree yang nggak ngasih. Oaktree yang ngeveto gitu. Tapi kalau nggak dapat Hermoso ya udahlah, si Vazquez ini daripada ini better than nothing kan, daripada nggak ada sama sekali. Nah, sebelum penutup aku mau ini breaking news. Ini lagi-lagi pukulan telak untuk sepak bola Italia, bukan cuma Inter dan Milan aja. Jadi tentang stadion. Nih, aku ambil dari ID Extra Time, sebenarnya ada di beritanya, tapi cuman ini lumayan komprehensif menurutku. Jadi gini, keinginan AC Milan dan Inter Milan membangun stadion baru tampaknya tidak akan terrealisasi dalam waktu dekat. Hal ini setelah adanya penolakan dari politisi dan penduduk setempat. Penduduk setempat loh ya. Politisi khawatir jika pembangunan 1 apalagi 2 stadion baru bisa melumpuhkan transportasi di wilayah selatan Milan. Tidak masuk akal menurutku, tapi nanti kita bahas. Sedangkan penduduk setempat enggan adanya stadion olahraga besar dibangun di lingkungan mereka. Duo Milan kini diminta untuk fokus renovasi San Siro saja. Baru kemarin apa 2 hari yang lalu tuh si Marotta ngomong betapa ribetnya birokrasi yang berbelit-belit di Italia. Sekarang ada lagi. Terus terang aku mau bahas soal penolakan dari penduduk setempat. Ini nggak masuk akal banget bro, nggak masuk akal. Tidak mungkin. Pertama, kita nggak pernah dengar ada guru-guru soal penolakan dari penduduk ini. Tiba-tiba muncul katanya ada penolakan dari penduduk. Nggak mungkin. Bayangkan logika saja, kalau kalian punya properti, punya rumah, kemudian ada yang mau bikin mall di dekat rumah kawan-kawan, nggak mungkin ditolak. Kenapa? Karena otomatis daerahnya akan rame, harga properti itu akan menjulang tinggi. Kawan-kawan yang punya duit lebih, wah jangan dijual jadiin ruko misalnya, bisa, atau ya udah jual jadi untung. Ini nggak masuk akal banget. Serius, aku nggak pernah dengar ada daerah yang relatif sepi kemudian ada orang mau membangun stadion terus ditolak karena khawatir apa. Apalagi kekhawatiran akan melumpuhkan transportasi di wilayah selatan. Maksudnya gimana kok bisa lumpuh? Aku nggak ngerti. Kan membangun stadion mungkin maksudnya karena ada terlalu lalang bikin, tapi berlebihan sekali kan kalau sampai bikin lumpuh transportasi. Yang ada bisa pemerintah itu akan menambah jalur transportasi. Karena apa? Karena sebelum misalnya trayeknya cuma 1 bis per 2 jam, mungkin bisa jadi 5 bis per 2 jam kayak gitu. Ini sih menurutku memang mereka ingin menghalangi saja, biar ibaratnya gini loh. Kita selama ini kan nyewa San Siro, kita Inter Milan kan nyewa San Siro, kan ada pemasukan untuk kota kan. Sekarang kalau Inter bikin sendiri, pemasukan itu kan otomatis hilang.
Itu baru pemasukan untuk biaya sewa aja. Kemudian dari yang lain-lain, dari mall, dari segala macam, pariwisata, mungkin pajak dan sebagainya, itu mungkin berkurang juga. Ini yang ingin mereka hindari kan. Aduh, pusing dah aku. Tapi nggak usah lah, ngapain kita ikut pusing, biar si Marot aja yang pusing itu, karena dia presidennya. Oke, itu soal jangan-jangan lama-lama bisa beneran batal nih stadion ini. Aduh. Oke, sebagai penutup aku akan ambilkan sebuah artikel yang cukup panjang yang isinya tentang ini, bisakah Inter Milan mempertahankan gelar Serie A. Tapi aku nggak akan ini kan semua ya, aku akan cari poin-poin yang menarik saja. Nah, aku mulai dari sini. Strategi klub baru-baru ini dengan perekrutan pemain baru dan mempertahankan pemain kunci, ini menggarisbawahi bahwa memang benar keinginan Inter itu adalah stay on the top dengan skuad yang sangat kuat dan tactical plan atau rencana taktis yang didesain untuk mengeksploitasi kekuatannya. Maka Inter tetap menjadi salah satu kandidat juara yang paling diperhitungkan. Musim lalu atau 2023-2024 adalah musim yang sangat mengesankan buat Inter Milan, di mana Inter sangat mendominasi Serie A, mendominasi kota Milan juga dari awal sampai akhir. Sebelum akhirnya merengkuh gelar ke-20 yang memantapkan atau meresmikan Inter untuk meraih 2 bintang kayak ini nih. 2 bintang, Pak. Di bawah manajemen Simone Inzaghi, Inter menjalani musim dengan konsistensi dan brilian. Taktik yang brilian, maksudnya secara taktik permainan Inter itu sangat brilian gitu loh. Dan kalau kawan-kawan ingat, ini dijalani sembari kita kehilangan pemain kunci, yaitu Samir Handanovic, Danilo D'Ambrosio dan Marcelo Brozovic. Walaupun ya kita harus Handanovic bukan pemain kunci sih, tapi Onana kan pemain kunci. Kemudian Ambrosio bukan pemain kunci. Marcelo Brozovic jelas. Terus terang aku nggak nyangka loh kehilangan Brozovic itu, tapi kita bisa sehebat ini. Kemudian kesuksesan Inter ini dibangun di atas pondasi defense yang solid, pertahanan yang solid, dan serangan yang sangat mematikan. Tim ini mencetak 89 gol, sementara kebobolan hanya 22, yang mencapai selisih gol itu 67, yang tertinggi di liga. Kemudian ada Lautaro Martinez yang benar-benar menonjol, ada juga Marcus Thuram. Nah, kemudian salah satu kunci lainnya adalah tentu saja keputusan taktik dari Inzaghi yang benar-benar memaksimalkan formasi 3-5-2. So, suatu hal yang sangat harus diapresiasi dari 3-5-2 versi Inzaghi adalah Inter benar-benar mendominasi di 2 fase permainan, fase menyerang dan fase bertahan. Karena kalau kita ingat Conte, Inter itu hanya mendominasi dalam fase bertahan. Tapi dalam fase menyerang Inter bukanlah tim yang bermain dengan cara mendominasi. Tapi ini dalam 2 fase, kayak Manchester City lah mainnya. Anggaplah Manchester City KW1. Kemampuan tim ini untuk beradaptasi dan memanfaatkan momen-momen krusial adalah suatu hal yang menonjol dalam campaign ini. Nah, kemudian tentu saja kompetisi untuk mempertahankan title Serie A itu tidak susah. Kok tidak susah? Tidak gampang. Mari kita lihat atau kita intip kekuatan-kekuatan yang akan bersaing dengan Inter. Yang pertama tentu saja AC Milan. Jangan remehkan Milan loh. Jangan bilang-bilang 5-1 lagi. Itu sudah sejarah itu. Dari season yang dimana sebenarnya Milan tampil cukup kuat ya, dengan menjadi runner up, walaupun ya mereka sangat tidak terima kan, Pioli out gitu kan. AC Milan tetaplah lawan yang kuat. Selama musim panas mereka telah membuat beberapa perekrutan yang strategis. Aku nggak tahu siapa aja yang masuk ke Milan, kayaknya belum ya.
Oh, ini ada nama Marco Pellegrino dari Salernitana. Kemudian ada juga pemain Luca Romero. Ini kan musim lalu Luca Romero ini. Kemudian terus ya tim ini akan dipimpin serangannya oleh Rafael Leao dan Theo Hernandez. Kita sama-sama tahu lah, Theo adalah salah satu yang terbaik di Serie A. Rafael Leao yang terbaik di alam semesta. Kemudian motivasi mereka juga tentunya sangat tinggi ya. Iyalah, habis dibantai terus. Tapi ini sebenarnya bisa jadi kayak pisau bermata dua, antara motivasi mereka tinggi untuk balas dendam atau mereka malah sudah tidak percaya diri lagi. Udah aduh percuma lah main lawan Inter, malah kita dibantai aja, pasti kalah lagi. Kita akan lihat yang mana nih wajah Milan, yang mana yang akan muncul di musim depan. Apakah wajah yang penuh dengan keinginan untuk balas dendam atau wajah lesu yang kayak sudah tidak ada semangat lagi. Kita lihat saja nanti. Nah, itu tadi Milan. Sekarang kita bahas Juventus. Juventus adalah salah satu tim yang sangat menarik untuk diikuti menurutku musim depan. Karena apa? Mereka baru saja merekrut Thiago Motta. Walaupun kesulitan yang dialami baru-baru ini dan pergantian di sisi manajerial, Juventus selalu merupakan penantang Serie A title atau title Serie A. Di bawah kepemimpinan Thiago Motta, Juventus memiliki campuran antara pemain yang sudah berpengalaman dan pemain muda yang sedang naik daun. Setup defensif mereka yang kuat dan fleksibilitas taktik membuat mereka adalah tim yang harus diperhitungkan dalam perburuan title. Aku nggak tahu kenapa mereka bisa ngomong flexibility atau bisa ngomong bahwa tacticality-nya Juventus ini fleksibel. Kalau selama ini di bawah asuhan si Allegri, aku nggak ngelihat mereka fleksibel dalam hal taktik. Kalau Inter aku lihat fleksibel. AC Milan sangat fleksibel, saking fleksibelnya sampai nggak karuan bentuknya, skema permainannya nggak karuan. Nah, kalau Juventus, kalau misalnya dia berdasarkan pada apa yang dilihat oleh apa yang dilakukan Motta di Bologna, mungkin dari sini mereka bisa ngomong bahwa secara taktik sangat fleksibel. Tapi ya ada nggak yang nonton ini preseasonnya Juventus? Kayaknya nggak ada sih ya. Tapi kemudian kalau mungkin ada ngikuti, coba lihat apakah mereka memang sekarang beneran fleksibel seperti Bologna di musim lalu. Tapi kemungkinan ya bener sih ya. Nah, kemudian tentu saja Napoli, juara musim 2022-2023 dengan pelatih baru mereka si Antonio Conte. Tentu saja mau tidak mau harus tetap diperhitungkan. Napoli melanjutkan sebagai ancaman yang signifikan. Dimanage oleh Antonio Conte, intensitas taktis Napoli dan skuad yang kuat dan memiliki kedalaman yang bagus membuat mereka menjadi kekuatan yang layak diperhitungkan. Pemain seperti Di Lorenzo menyediakan stabilitas dan kepemimpinan. Aku ngeliat Di Lorenzo ini ketika dia main di Napoli itu bagus. Cuman memang ketika main di timnas Italia memang ya sama-sama tahu lah memang jelek mainnya. Tapi kalau di Napoli ya ini masih oke. Nah, tim ini bersama dengan ya itu tadi misalnya Juventus, Napoli, AC Milan bersama dengan beberapa klub kejutan seperti Roma dan Lazio akan membuat perburuan Serie A musim depan itu akan menjadi menarik. Kalau menurutku salah satu tim yang tetap harus diperhitungkan itu adalah Atalanta. Apalagi kabarnya mereka kan sudah dapat ini kan Ketelar, mereka pasti akan mengaktifkan release clause-nya. Atalanta mereka sudah sangat akrab dengan pelatihnya, tidak ada coba-coba yang baru, tidak ada penyesuaian baru lagi. Menurutku dibandingkan Lazio sepertinya Atalanta lebih layak diperhitungkan. Kalau Roma, aku nggak bisa membaca Roma nih. Kemarin ketika De Rossi masuk memang kelihatan wah Roma mainnya enak sekarang. Tapi apakah ini bisa berlanjut di musim depan? Karena mereka kan sekarang kehilangan Lukaku. Jadi secara kekuatan sangat berkurang lah. Aku belum melihat ada pemain yang bagus yang masuk ke Roma. Karena kemarin Lukaku kan kabarnya itu akan ke Napoli. Kalau Roma udah nggak sanggup mereka untuk ngedapetin Lukaku. Kalau mau minjam lagi bisa, tapi Chelsea udah nggak mau minjam lagi, harus dibeli. Nah kabarnya Napoli itu cuma tunggu Osimhen. Kalau Osimhen deal ke PSG, udah mereka akan akan ngambil Lukaku sekitar 30 sampai 35 juta.
Gitu. Nah, yang menarik sih ini, apakah Inzaghi akan melakukan penyesuaian lagi dalam skema permainannya? Karena sebelumnya ini terjadi, kalau kawan-kawan ingat, di musim pertama Inzaghi 3-5-2 juga formasinya, tapi cara Inter main itu sangat berbeda dengan musim lalu. Musim lalu itu jauh lebih direct, jauh lebih oportunis. Kalau sebelumnya itu dominasi total. Kalau sekarang nggak mau dominasi, yang penting serangan Inter itu sangat tajam. Setiap Inter membawa bola itu selalu mencari cara untuk mengirim bola ke daerah berbahaya. Ya ini mungkin salah satu faktornya juga karena nggak ada Brozovic itu. Kalau Brozovic kan memang spesialisasi dia adalah menjaga possession dari bola itu sendiri. Kalau Hakan kan beda. Begitu dapat bola lihat, di mana ini, siapa yang lagi lari nih, kayak gitu. Nah, kalau aku sih, aku tahu ininya Inzaghi, kita sama-sama tahu bagaimana gaya Inzaghi. Cuman yang menarik yang pengen aku lihat, apakah Inzaghi akan merombak skema bermainnya, karena kemarin ada kemungkinan Inter akan mencoba 3-4-3 juga atau 3-4-1-2 juga, yang sebenarnya variasi yang sangat sangat cocok dari 3-5-2 gitu. Kita lihat aja nanti, oke? Itu dulu untuk konten kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao guys.